Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Don't cry, don't be shy. Kamu cantik apa adanya. Sadari, syukuri dirimu sempurna. Jangan dengarkan kata mereka. Dirimu indah, pancarkan sinarmu. Oh, oh, you are beautiful, beautiful, beautiful. Kamu cantik, cantik dari hatimu. You are beautiful, beautiful, beautiful. Kamu cantik, cantik dari hatimu. Baik pemirsa, kembali di Berndo TVRI Bengkulu sore hari ini masih bersama saya Khairul Fahmi di Berndo TVRI Bengkulu dengan tema kita masih mengenai muda berprestasi dan juga menginspirasi. Nah, kita masih bersama dengan narasumber kita, ada putra-putri kampus tahun 2022, ada Fernanda dan juga Gina. Kita ngobrol kembali bersama dengan narasumber kita sore hari ini. Kita ke Gina terlebih dahulu. Gin, setelah berhasil kan menjadi seorang putra-putri kampus nih, apa sih yang didapetin dari yang Gina dapetin gitu? Jadi Gina itu kan basic Gina itu kan kesehatan kan Kak. Jadi nanti kan jadi dokter ujungnya nih. Tapi Gina mau mencoba hal-hal baru kayak mengajar, pendidikan-pendidikan yang lain yang berhubungan dengan pengajaran. Lalu Gina terjun, terus kemarin tuh di Putra Putri Kampus itu sempat mengadakan kegiatan seperti mengajar ke panti asuhan, mengajar ke panti jompo, lalu screening kesehatan ke anak-anak di pesisir pantai yang itu jarang banget dilakukan di bangku kuliah. Jadi Gina mempelajari hal-hal yang baru karena ini kan Putra Putri Kampus, semua prodi bergabung di Putra Putri Kampus ini. Jadi Gina bertukar pikiran sama prodi-prodi lain. Oh, Gina dikit-dikit belajar matematika, belajar hukum, pengajaran, semuanya yang nggak Gina dapatin. Oke. Untuk dari kampusnya sendiri, dari fakultas kedokterannya sendiri, ada sesuatu yang didapetin nggak sih, atau ada hal-hal yang mungkin berkurangnya satu ini gitu kan, satu semester atau gimana gitu kan? Kalau misalnya dari yang didapetin sama kampus itu membantu banget dalam akreditasi. Ya, jadi kan UNIP ini kedokterannya itu masih terbilang muda walaupun baru 10 tahun. Tapi masih membutuhkan berkas-berkas untuk penunjang untuk meningkatkan akreditas. Jadi walaupun sekarang udah baik akreditasi dari UNIP B, tapi kita masih mengejar untuk A. Jadi untuk prestasi-prestasi yang disumbangkan dari mahasiswanya itu sangat membantu untuk akreditasi. Oke, baik. Terutama prestasi yang diraih oleh Gina gitu ya. Baik, semoga tercapai A ya. Baik, nah kalau Fernanda sendiri itu apa sih yang didapetin setelah menjadi seorang putra kampus gitu? Yang didapatin dari Fernanda sendiri ya Kak, yang pertama pasti relasi dan teman-teman baru. Jadi kita punya sekelompok anggota yang bisa kita ajak ketika kita punya ide baru atau menuangkan apresiasi sama-sama gitu Kak. Contohnya ketika kita ingin membuat sesuatu, ayolah kita tahu sebuah daerah yang dimana anak-anaknya itu kurang literasi dan numerasi. Akhirnya kita membuat sebuah ide untuk datang ke daerah tersebut, mengajarkan anak-anak di sana. Jadi kayak lebih punya, ibaratnya tuh punya geng lah Kak untuk
menampung semua apresiasi atau ide yang kita punya. Oke, baik. Putra Putri kampus ini di bawah naungannya siapa? Dinas Pariwisata atau? Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Oh, Dinas Provinsi Pendidikan dan Bengkulu. Kebudayaan Iya, Provinsi Dikbud. Bengkulu. Oke, baik. Nah, untuk kegiatan-kegiatan sendiri selain dari itu apa saja kegiatan yang telah kalian lakukan selama menjabat menjadi Putra Putri kampus? Jadi kita ada program Gas to School, jadi kita pergi ke SMA SMA memperkenalkan. Oke. Seru ya? Iya, seru. Jadi kita pergi ke SMA SMA untuk memperkenalkan kampus-kampus yang di Provinsi Bengkulu yang tadinya nggak kalah saing sama kampus-kampus yang ada di luar. Oke. Jadi Oh, juga sambil memperkenalkan ya? Iya, memperkenalkan Oke. kampusnya, fakultas-fakultas yang ada. Jadi bisa sharing-sharing sama teman-teman yang masih bingung cari fakultas apa dan jurusan apa yang mau dituju. Nah, kami juga hadir di sekolah masing-masing gitu. Oke, jadi memperkenalkan jangan sampai mereka keluar ke luar, Iya. kuliah aja di Bengkulu gitu Iya, kan, gitu lokal. kan, intinya kan, Iya. ya kan. Oke, nah boleh cerita lagi Fernanda apa saja selain dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan? Selain itu kita ada juga program kerja Kak, di mana kita menciptakan sebuah produknya itu namanya Pemilu. Jadi permainan Remi Bengkulu. Oke. Kenapa disebut Remi Bengkulu? Karena di situ reminya sudah kita custom, di mana di dalamnya itu ada budaya-budaya Bengkulu dan adat Bengkulu. Contohnya adalah rumah adat Bengkulu, dol dan tabot. Oke. Jadi ketika bermain bisa juga recognize tentang budaya Bengkulu. Jadi kita menciptakan sebuah produk yang berisi tentang pendidikan budaya juga, karena kita juga dibawahi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, baik, luar biasa. Nah, kalau menurut kalian sendiri nih, waktu pada saat pemilihan Putra Putri Kampus tahun 2022 nih, apa sih membuat kalian bisa menang gitu? Nah, dari teman-teman lainnya dari 100 ya, kalau nggak salah. 100 dibilangnya ya, gitu. Apa sih kalau menurut Gina sendiri? Pede aja nggak apa-apa sih. Jadi kalau misalnya prinsip yang nyontek dikit lah kan. Oke. Jadi dari kata-katanya itu dikutip dari salah satu ajang masak di Indonesia. Oke. Masak di Indonesia? Iya. Jadi katanya itu jadilah pemenang dari setiap tantangan. Iya, jadi kita harus menampilkan yang terbaik, mengeluarkan semua kemampuan kita yang terbaik dari setiap tes yang disediakan oleh panitia. Jadi kalau misalnya kita udah selesai nih tes, udah menampilkan yang terbaik, jadi kita nggak ada rasa penyesalan, mau apapun hasilnya pasti kita terima. Oke, baik, luar biasa. Nah, kalau Fernanda sendiri? Fernanda sendiri mungkin merasa karena unik ya Kak, karena kebetulan ada kita. Oh, bukan karena cakep gitu? Iya, bukan. Oh, bukan. Oke, Karena baik. unik karena kebetulan kita ada seleksinya itu seleksi bakat. Fernanda menampilkan storytelling tentang Pinocchio. Jadi Fernanda berani di situ pakai celana pendek dan Oke. juga pakai suspender berpenampilan seperti Pinocchio gitu Kak. Oke. Mungkin kalau dilihat sekarang kayak gimana ya? Cuma Fernanda berani aja storytelling di depan orang pakai kostum yang kalau dibilang ya pakai celana pendek, pakai hidung Pinocchio gitu Kak. Oke, itu kepikiran storytelling seperti itu dari mana tuh? Fernanda sebelumnya memang suka storytelling ya Kak, Oke. dari kecil, jadi ditunjukkan bakat yang memang Fernanda kuasai aja waktu itu. Cuma Oke. ceritanya memang sengaja Fernanda pilih yang orang-orang udah pada tahu semua. Oke, baik. Kalau itu penampilan tes bakat ya. Iya, Nah, betul. kalau Gina sendiri kemarin bakatnya apa? Kalau Gina, kalau diseleksi sama malam bakat yang sebelum grand finalnya beda Kak. Ada Oh, dua beda. bakat, ya. Oke, ada kalau dua bakat. Fernanda sama? Sama Kak. Oh, sama. Kalau Gina? Kalau Gina waktu seleksi kan Gina berhubungan, Gina nih bakatnya nggak ada yang ditampilin di panggung. Oke. Jadi Gina kan suka gambar sama Oh. melukis. Jadi Gina membawa lukisan Gina tapi bukan dalam kanvas atau dalam bentuk ditulis kertas, Oke. tapi di atas kue. Oh, di atas kue. Iya, jadi Gina Oke. menggambar logo dari Ikatan Putra Putri Kampus Provinsi Bengkulu. Oke. Lalu Gina tampilkan sebuah video yang menarik di depan juri. Jadi Gina tampilkan, dibawa juga kue hasil buatan Gina. Nah, berbeda juga Kak sama yang malam bakat. Gina karena di panggung besar nih nggak mungkin kan kita membawa video Betul. aja. Jadi Gina mengembangkan bakat lain. Oke, Ternyata bakat ada apa loh tuh? bakat lain. Apa tuh? Gina belajar nari waktu itu. Oh, nari. Itu sistem Oke, kebut baik. Kak. Jadi seminggu baru nari tabot. Jadi kita tampilkan di malam tabot. Wih deh, luar biasa. Tebakan dulu dong buat Gina, ya kan? Tapi curiga loh, Gina ini dokter atau chef sih sekarang? Oke, baik. Nah, menurut Fernanda nih, kenapa anak muda harus berprestasi sih? Harus berprestasi. Kembali lagi kalau Fernanda bilang, jadilah seseorang yang unik dan orang tuh tahu kalau misalnya mengingat sesuatu itu kamu. Contohnya yang di pemilihan PPK tahun kemarin, ketika orang bilang storytelling, oh pasti ingatnya Fernanda. Jadi berprestasi, jadilah kamu yang memang yang memang jadilah kamu yang memang orang-orang tahu
itu kehebatan kamu gitu kan. Oke, kalau ada anak muda yang tidak punya prestasi apapun, itu menurut Fernanda rugi atau enggak sih? Rugi Kak, jadi seperti kata Gina tadi, mereka belum tahu value dari diri mereka sendiri gitu. Oke, baik. Nah, Gina sendiri boleh apa tadi yang kenapa anak muda harus berprestasi? Prestasi itu sebenarnya bukti kalau kita itu bisa gitu. Jadi kalau misalnya prestasi itu juga nggak mentok di akademik aja, tapi ada banyak. Jadi kalau misalnya orang bilang saya nggak berprestasi, nggak, itu salah. Tapi dia belum menemukan tempat yang tepat untuk dia berprestasi. Jadi berprestasi itu kayak hadiah untuk diri kita, untuk menghargai diri kita, untuk mengembangkan apa yang kita punya. Jadi kalau misalnya mereka mengatakan aku nggak berprestasi, bukan karena mereka belum aja atau malas kayak kata kakak tadi, belum menemukan dan masih berada di zona nyaman kayak gitu. Kalau mereka belum menemukan, cara menemukannya gimana tuh kalau menurut Gina? Harus bangkit dulu, lawan dulu rasa malasnya. Jadi cari-cari tahu apa yang kita kembangkan. Jadi kan kita itu kan harus banyak latihan dulu, baru kita tahu apa yang kita sukai. Jadi kita harus banyak coba dulu. Kan ini kan masa muda, harus banyak mencoba hal-hal positif. Jadi kita tahu nanti kemampuan kita atau hobi kita atau kita itu ngarahnya kemana. Oke, gitu. baik. Nah, kan anak muda kan nggak kebanyakan itu kayak kalian yang berani di depan kayak gitu. Ada yang pemalu dan sebagainya. Itu gimana cara kita buat melawan rasa malu tersebut? Kalau dari Gina sendiri gimana? Dulu Gina juga di depan umum, terus dilihat orang banyak, bahkan megang mic pun itu masih gemetar gitu. Nah, jadi kalau misalnya tips untuk melawan rasa itu, ya kita keluar dari zona nyaman kita dan banyak-banyak latihan. Dan yang terpenting ketika kita keluar dari zona nyaman kita atau kita berbicara di depan umum, kita menjadi berani, itu kita harus menguasai materi yang akan kita hadapi gitu. Kalau kita sudah menguasai apa yang ada di depan kita, jadi itu akan terasa lebih mudah. Widih, mantap. Nah, kalau Fernanda? Yang untuk melawan rasa takut tadi ya Kak? Melawan rasa takut. Oh, gitu. betul. Terutama kalau public speaking ya Kak. Kalau Fernanda biasanya menyiapkan di malam harinya, menyiapkan terlebih dahulu. Jadi kita harus well prepare tentang apa yang mau kita lakukan di keesokan harinya. Jadi memang malam itu waktu terbaik untuk mempersiapkan apa yang akan kita lakukan besok. Jadi well prepare lah. Oke, baik. Penting nggak sih public speaking di suatu ajang pemilihan gitu kalau Gina? Penting Kak, karena kan kita duta ya, duta promotor gitu. Kalau kita nggak bisa ngomong atau public speaking yang baik, orang untuk kesan pertama aja, orang untuk ngelihat kita udah males kayak gitu. Jadi kalau kita harus bisa public speaking yang baik atau menarik perhatian audiensnya, biar kita apa yang kita sampaikan itu masuk dengan baik. Oke, baik, nanti minta tipsnya ya. Oke, baik. Kita jadikan dulu pemirsa, tetap bersama kami di Berindo TVRI Bengkulu.